Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aminah Putri, NPM 1913031041. Saya dari kelas A, Pendidikan Ekonomi 2019. Izin ingin menyampaikan materi mengenai laba atau income. Sebelum masuk ke materi lebih dalam, kita harus mengenal dulu mengenai apa sih laba itu. Laba adalah kenaikan aset dalam suatu periode akibat kegiatan produktif yang dapat dibagi atau didistribusi kepada kreditur, pemerintah, pemegang saham dalam bentuk bunga, pajak, dan dividen tanpa mempengaruhi keutuhan ekuitas pemegang saham. Menurut ilmu ekonomi murni, definisi laba adalah peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil dari penanaman modal setelah dikurangi biaya-biaya terkait penanaman modal tersebut. Sementara menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, laba adalah kelebihan pendapatan dibandingkan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut atau biasa disebut profit. Berikutnya, kita akan mengetahui tujuan dari pelaporan laba. Ada 9 tujuan dari pelaporan laba, yaitu yang pertama, ada indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atas investasi. Yang kedua, ada pengukuran prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen. Ketiga, ada dasar penentuan besarnya penggunaan pajak. Keempat, alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi negara. Kelima, dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan publik. Keenam, alat pengendalian terhadap debitur dalam kontrak utang. 7. Dasar kompensasi dan pembagian bonus. Kedelapan, motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. Dan yang kesembilan, dasar pembagian dividen. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep laba konvensional. Pengertian laba secara konvensional adalah nilai maksimum yang dapat dibagi atau dikonsumsi selama satu periode akuntansi, di mana keadaan pada akhir periode masih sama seperti pada awal periode. Teori tentang laba masih harus dikembangkan dan dimantapkan agar dicapai interpretasi yang tepat secara intuitif maupun ekonomik, sehingga angka laba akuntansi mempunyai manfaat yang tinggi khususnya bagi investor dan kreditur. Selain konsep laba konvensional, ada juga konsep laba dalam tataran yang terbagi menjadi 3, yaitu laba dalam tataran sintaktik, laba dalam tataran semantik, dan laba dalam tataran pragmatik. Makna laba secara sintaktik adalah mendefinisi laba sebagai selisih pengukuran dan penandingan antara pendapatan dan biaya. Masalah teoritis pendapatan dan biaya adalah definisi dan pengukuran dalam arti luas. Definisi merupakan masalah pada tataran semantik. Tataran semantik. Pada tataran ini, teori berusaha untuk menjawab pertanyaan, apakah yang harus direpresentasi oleh laba? Pemaknaan laba secara semantik akhirnya akan menentukan pemaknaan laba secara sintaktik, yaitu pengukuran dan penyajiannya. Tataran pragmatik dalam teori komunikasi berkepentingan untuk menentukan apakah pesan sampai kepada penerima dan mempengaruhi perilaku sebagaimana diarah. Teori akuntansi pragmatik memusatkan perhatiannya pada pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakai informasi akuntansi. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai makna-makna dari laba. Pemaknaan laba sebagai pengukur efisiensi, konfirmasi harapan investor, dan estimator laba ekonomik merupakan gagasan-gagasan untuk menemukan definisi, konsep atau makna laba yang tepat untuk tujuan akuntansi. Secara semantik, belum terdapat kesepakatan tentang makna laba yang mantap yang menjadi basis akuntansi dalam jangka panjang. Laba didefinisikan sebagai perubahan atau kenaikan ekuitas atau aset bersih atau kemakmuran bersih pemilik
pemegang saham dalam suatu periode yang berasal dari transaksi operasi dan bukan transaksi modal atau setoran dari dan distribusi ke pemilik. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai pengukuran atau penilaian kapital. Pengukuran kapital pada dua titik waktu menimbulkan masalah konseptual, karena dengan berjalannya waktu, beberapa hal yang bersifat ekonomik berubah dan harus dipertimbangkan, yaitu unit atau skala pengukur dan dasar pengukur. Hal ini yang menentukan cara menilai kapital adalah jenis kapital dan dasar penilaian. Berbagai pendekatan penilaian kapital dan implikasinya terhadap penentuan laba antara lain adalah: yang pertama, kapitalisasi aliran kas harapan; kedua, penilaian pasar atas aset bersih perusahaan; ketiga, setara kas sekarang; keempat, harga masukan historis; kelima, harga masukan sekarang; dan yang keenam, pembertahanan daya beli konstan. Demikian materi laba yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.